Film dibuka dengan memperlihatkan seorang biarawati yang lagi berdoa. Bisa kita lihat di sini setelah berdoa dia menggeser lukisan Bunda Maria yang di belakangnya terdapat tulisan yang ada di dinding. Kemudian si biarawati masuk diam-diam di kamar biarawati senior dan mengambil kunci secara perlahan. Setelahnya dia pun lari ketakutan keluar dari biara tersebut seperti sedang dikejar oleh sesuatu. Di saat membuka gerbang utama dia panik yang membuatnya kesusahan sendiri mencari kunci yang pas, dan itu memakan waktu. Tak lama muncullah sekelompok orang yang menggunakan pakaian serba hitam dan penutup wajah warna merah. Saking paniknya sekelompok orang misterius tersebut tak perlu lari buat mengejar si biarawati yang terlambat membuka gerbangnya. Meskipun sempat berhasil keluar tapi kakinya langsung ditarik dan dibengkokkan begitu saja. Yang pada akhirnya si biarawati tersebut ditangkap dan tersadar di dalam peti dengan kondisi kakinya satu yang sudah berwarna putih. Menggunakan korek kayu sebagai penerang dia berteriak histeris meminta pertolongan tapi sayangnya itu sia-sia. Dan inilah Immaculate. Entah beberapa tahun setelah kejadian itu, kini memperlihatkan seorang biarawati muda cantik taat agama bernama Cecilia, warga asli Amerika yang datang ke Italia buat mengabdikan dirinya pada agama dan meninggalkan kehidupan dunianya. Kemudian dia dijemput oleh orang dari biara bernama Enzo. Vieni con me. Sesampainya mereka di biara, Cecilia disambut hangat oleh Bunda Ketua. Cecilia tidak paham apa ucapan si Bunda Ketua karena memang Cecilia tidak tahu bahasa Italia. Dan wanita di samping Bunda Ketua bernama Isabel. Sesuai arahan Bunda Ketua, Cecilia pun diantar ke kamarnya oleh Isabel. Sembari jalan menuju ke kamar, Isabel memperkenalkan sedikit tentang biara ini. To help distract from all the sick. You talk about us so casually. Cecilia, la novizia. Look, this one, she bites. Sesampainya di kamar, di sini Isabel menyarankan Cecilia jika Cecilia hanya setengah-setengah ingin tinggal di sini, alangkah baiknya dia pulang selagi masih ada waktu sebelum sumpah yang akan dia ucapkan nanti maghrib. Karena di sini kerjanya sangat berat secara jiwa dan raga. Mendengar itu tentu aneh bagi Cecilia karena pasti kerja yang dimaksud itu melakukan amal kebaikan. Meskipun berat itu kan bagus. Kok orang mau melakukan hal kebaikan dilarang, ya kan? Tapi karena sejatinya Cecilia ini taat agama, dia merasa takdir membawanya ke sini, dia pun memilih untuk tinggal. Chapel. Don't be late. Di saat lagi buang air, tiba-tiba ada biarawati lain bernama Gwen masuk buat merokok. Di sini mereka saling ngobrol tentang kampung halaman mereka yang mana diketahui dulunya Cecilia ini memang sudah menganggap gereja adalah rumah dan keluarganya. Tapi sudah tutup karena pendetanya jarang hadir yang membuat dia tidak tahu harus kemana sampai pada saat Pastor Tedeschi menghubunginya untuk tinggal di sini dan disinilah dia sekarang. Singkat waktu saat upacara dimulai, Cecilia disambut dengan baik oleh Pastor Tedeschi. Di sini Tedeschi bertanya bagaimana bahasa Italianya. Sudah lancar? Cecilia pun menjawab tidak. Pastor Tedeschi pun berkata tenang, nanti dia yang akan menjadi penerjemah. Cecilia pun disuruh mengucapkan janji sumpah setia yang inti dari janji tersebut apakah Cecilia bersumpah akan taat agama sampai dia terlahir kembali. Setelah bersumpah dia pun disuruh mencium cincin si pendeta. Setelah upacara, Cecilia dan Tedeschi ngobrol tentang alasan masing-masing mengenai tujuan mereka yang memilih untuk mengabdi di sini. Si Tedeschi mengaku dulunya dia berkarir di bidang sains dan biologi. Sudah cukup lama dia di bidang tersebut, hampir 2 dekade atau hampir 20 tahun. Tapi pemikiran dia tentang dunia berubah dan akhirnya memilih untuk menjadi pastor di sini. Sedangkan Cecilia dulu waktu kecil dia hampir mati saat tenggelam di sungai yang membeku. Bahkan jantungnya sempat berhenti berdetak selama hampir 7 menit. Tapi dengan kuasa Tuhan dia berhasil selamat dan pada saat itu tujuan hidupnya berubah dan sepenuhnya mengabdikan diri pada Yang Maha Kuasa dan disinilah dia sekarang. Setelah Tedeschi mengajaknya untuk bergabung. Panjang lebarnya obrolan mereka, Cecilia bahkan tidak sadar telah meminum 2 gelas anggur lalu memilih untuk ke WC. Di WC dia mendengar seseorang yang sedang menangis lalu mengikuti suara tersebut sampai di ruangan yang lain. Ternyata itu adalah orang yang lagi berdoa dengan gaya seperti salib yang menggunakan pakaian hitam dan penutup wajah warna merah. Lalu tiba-tiba Bunda Ketua muncul menjadi
menjelaskan jika orang itu hanya berdoa terbawa suasana. Lalu Bunda Ketua memperlihatkan Cecilia salah satu paku yang dipakai buat menusuk Yesus. Dan setelah itu Cecilia langsung tak sadarkan diri. Ternyata alasan Cecilia tak sadarkan diri hanya teler karena minum anggur terlalu banyak. Di sini Cecilia lagi berdoa meminta ampunan dosa yang dia lakukan, dan ada si pendeta juga di situ sampai saat si pendeta menoleh ke arahnya dan ternyata itu hanyalah mimpi. Cecilia pun tersadar dan kali ini dia melihat seorang wanita yang berdiri diam dan jika diperhatikan lebih jelas perutnya buncit seperti sedang hamil. Saat Cecilia menyalakan lampu, wanita tersebut tiba-tiba hilang. Di pagi hari di sini para biarawati pemula diajari tugas-tugas yang akan mereka lakukan ke depannya. Terlihat di sepanjang pelajaran Cecilia dan Gwen mulai bersahabat. Yang mengajari mereka adalah Isabel, dan juga di sepanjang pelajaran Isabel selalu memperhatikan Cecilia. Singkat waktu di malam hari saat lagi mau bobo, tiba-tiba ada nenek tua yang sakit mengambil rambut Cecilia. Terheran-heran tapi dia masih bisa maklumi karena dia orang sakit. Cecilia pun mengantar nenek tersebut ke tempat tidurnya. Di situ Cecilia tidak sengaja melihat luka tanda salib di kaki si nenek tersebut. Paginya Cecilia menceritakan hal tersebut kepada Gwen dan mulai merasa ada yang aneh di tempat ini. Lalu tiba-tiba Cecilia muntah. Oh my god, I was joking. Dan setelah kejadian itu, Cecilia dipanggil oleh Pastor DKK. Juga terdapat seorang dokter yang sudah jadi langganan di biara ini. Di sini Cecilia diberi pertanyaan yang aneh, seperti apakah Cecilia ini taat agama, apakah Cecilia ini masih suci, apakah Cecilia ini tidak pernah berhubungan sama laki-laki. Cecilia pun mengiyakan semua pertanyaan tersebut. Masih terheran-heran dengan semua pertanyaan, dia langsung dicek perutnya oleh si dokter dan dinyatakan positif hamil. Ya, Anda tidak salah dengar. Ajaibnya Cecilia dinyatakan hamil tanpa pernah melakukan hubungan terlarang. Semua yang di ruangan pun terheran-heran dan juga merasa senang, sedangkan Cecilia sendiri kaget mengetahui hal itu. Itu un miracolo. Miracolo. Setelah kejadian itu, Cecilia diperlakukan mulia oleh semua orang dan tugasnya hanya menjaga kandungannya. Selain dari itu tidak boleh melakukan apa-apa. Tapi meskipun begitu, dia sama sekali tidak merasa bahagia. Di antara semua orang hanya Gwen lah yang tidak bahagia sama seperti Cecilia, juga merasa ada yang aneh. Di saat Cecilia lagi berendam, tiba-tiba muncul Isabel yang langsung menenggelamkannya ke dalam air sehingga tidak bisa bernapas. Tapi Cecilia berhasil menggigit tangannya dan berhasil bernapas kembali, tapi tak lama karena Isabel langsung smackdownnya lalu dimasukkan kembali ke dalam air. Untungnya para suster yang lain datang dan berhasil menghentikan aksi tersebut. Isabel yang ditangkap berteriak, "Mereka harus mencobanya lagi kepadaku." Setelah itu Cecilia periksa kesehatan. Untungnya tidak terjadi apa-apa pada kandungannya. Meskipun begitu Cecilia tidak percaya dan merasa ada yang salah pada dirinya. Karena sebelumnya pas dia muntah giginya ikut keluar satu. Dan dia ingin pergi memeriksa kesehatannya di rumah sakit. Tapi di sini Tedesi berhasil meyakinkan Cecilia jika dia baik-baik saja dan tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit. Singkat waktu, Cecilia yang lagi jalan-jalan melihat dua orang misterius yang lagi memandanginya dari atas. Lalu tak lama sudahnya tiba-tiba ya, ada seseorang yang melompat dari atas gedung dan setelah diperiksa ternyata itu adalah Isabel. Saat acara pemakaman Isabel di sini Gwen sudah tidak bisa menahan rasa curiganya dan akhirnya berani angkat bicara mengatakan yang intinya ada yang salah pada tempat ini, pasti ada yang disembunyikan kepada mereka. Setelah itu Gwen pun ditahan oleh Enzo. Di malam hari, lukisan Bunda Maria rantainya putus satu sehingga tulisan di belakang dinding terlihat. Entah apa arti tulisan itu, tapi itu mengingatkan Cecilia pada Gwen. Dia pun pergi mencari Gwen, tapi Gwen tidak ada di kamarnya. Lalu dia pergi menelusuri seisi ruangan dan masuk di ruangan tempat di mana dia ditanya-tanya kemarin. Teringat dengan Bunda Ketua yang pegang berkas kemarin yang ada foto dirinya, lalu dimasukkan di laci ini. Dia pun melihatnya juga yang di situ terdapat berita mengenai dirinya yang di masa lalu pas terjebak di sungai. Masih pusing berpikir, dia pun mendengar seseorang yang lagi berteriak di luar. Mengikuti sumber suara sampainya di sana, ternyata itu adalah Gwen yang lagi diikat di kursi oleh sekelompok pria misterius.
Wow, sangat-sangat mengerikan cuy. Bisa dilihat tadi lidah Gwen dikek oleh pria misterius tersebut. Sampai sini sudah jelas jika orang ini bermasalah. Lalu tiba-tiba si nenek tua datang dan memberi salib yang terbuat dari rambutnya. Cecilia pun meminta si nenek membantunya keluar dari biara ini, tapi respon si nenek menatap sini Cecilia lalu mengatakan, "Kau tak akan bisa keluar dari sini." Singkat waktu, pagi hari pun jadi. Semua orang dikejutkan dengan teriakan Cecilia yang terlihat sangat kesakitan di bagian perutnya. Karena ini hari Sabtu, si dokter langganan tidak ada, jadi terpaksa mereka melarikannya ke rumah sakit. Sementara Tedesi dan Enzo membawa Cecilia ke rumah sakit, si bunda ketua berdoa lalu dia mencium darah milik Cecilia. Aneh karena terlihat ada satu bulu, dan setelah menengok ke bawah ranjang itu adalah ayam. Darah ini adalah darah ayam, yang itu berarti Cecilia telah berbohong. Kembali ke Cecilia, Tedesi mengangkat telepon dari bunda ketua memberitahu jika Cecilia hanya pura-pura sakit. Cecilia yang sadar telah ketahuan sempat berhasil kabur dari mobil, tapi itu sia-sia. Cecilia yang telah ditangkap sekarang tidak bisa kemana-mana. Terlebih lagi dia diikat di kursi roda. Kali ini si Tedesi sadar jika Cecilia telah mengetahui sesuatu yang membuat dia takut. Karena Cecilia sudah tahu banyak, sekarang dia akan memberitahu yang lebih banyak lagi. Kemudian dia mengambil paku tersebut, memberitahu jika paku ini terdapat darah, jaringan potongan kecil, tulang, dan kode genetik Yesus. Dan dari itu semua dia berhasil membuat Cecilia ini hamil sebagai wadah untuk melahirkan anak yang mereka yakini adalah juru selamat bagi manusia. Sampai sini terjawab sudah siapa pelaku yang membuat Cecilia ini hamil. Pelakunya adalah si Tedesi ini. Alasan mengapa si Tedesi memilih Cecilia karena seperti yang diketahui Cecilia ini pernah mendapat keajaiban, yaitu berhasil selamat dari kematian yang jantungnya sempat berhenti beberapa menit. Terlebih lagi Cecilia ini orangnya taat agama, jadi sangat cocok dijadikan wadah, dan Tedesi sangat yakin jika kali ini berhasil. Kok kali ini berhasil? Apakah sudah pernah ada wadah sebelumnya? Jawabannya ya, sudah pernah ada wadah sebelumnya. Bukan hanya Cecilia saja yang jadi wadah, tapi sudah banyak biarawati sebelumnya. Contohnya si biarawati yang di awal film, dan Isabel dan si nenek tua. Tapi mereka semua ini gagal, bayinya mati sebelum keluar. Eksperimen ini sudah berjalan selama 20 tahun. Bisa kita lihat di sini ada banyak janin yang diawetkan. Setelah itu Cecilia diberi cap salib di kakinya agar dia tidak bisa kabur lagi, sama seperti yang nenek tua dapatkan. Acids are the meat. Oh no! Stop! No, please no! They shouting. Singkat cerita, trimester ketiga pun tiba. Cecilia bertanya kepada pendeta tua perihal mulai kapan mereka mengincarnya. Dia sadar jika mereka telah mengincarnya sejak dulu, sejak dia selamat dari terjebaknya di sungai. Tidak dijawab, Cecilia pun mengatakan yang mereka lakukan bukan kehendak Tuhan. Si pendeta pun menanggapi jika bukan kehendak Tuhan, mengapa Tuhan tidak menghentikan perbuatan mereka. Tidak lama lagi Cecilia akan melahirkan. Di sini si dokter mempersilahkan si bunda tua untuk melihat anak yang ada di perut Cecilia. Di saat bunda ketua fokus melihat-lihat, Cecilia mengambil salib besi dan ya, Cecilia menghantam wajah si bunda ketua hingga tak bisa diripep. Setelah itu saat Cecilia keluar ruangan, ketubannya pecah, yang itu berarti si bayi sebentar lagi akan keluar. Kali ini giliran si pendeta tua, dan menggunakan tasbih yang sering dibawanya dia mencekik si pendeta sampai meninggal. Si dokter yang melihat itu hanya bisa kabur, sedangkan Cecilia dia mengambil koreksi pendeta lalu ke ruangan eksperimen buat membakar semuanya. Lalu Tedesi datang menghentikan aksinya. Sempat ditahan sebentar, Cecilia berhasil menghantam palanya Tedesi lalu kabur dan mengunci pintu dari luar. Tedesi pun gercep menarik rambut Cecilia, tapi Cecilia berhasil membengkokkan tangannya lalu membuang korek tersebut ke cairan kimia yang tadinya telah dibuang dan kini sudah sampai di luar pintu. Si Tedesi yang ikut terbakar berhasil mendobrak pintu, istirahat sebentar lalu mengejar Cecilia. Cecilia yang panik kabur secara tidak sadar masuk di goa bawah tanah. Menggunakan senter dia mencari tempat persembunyian yang aman.
Cecilia. Cecilia. Dirasa sudah aman, Cecilia menyalakan senter kembali lalu melihat-lihat sekitar dan ya, secara tidak sengaja dia menemukan mayat Gwen yang dibuang di sini. Lalu mencari jalan keluar dan akhirnya ketemu. Di saat sedikit lagi sampai, Tadesi kembali menariknya. Yang kali ini Cecilia tidak berdaya. Di sini si Tadesi meskipun janggutnya telah hangus tapi niatnya belum hangus dan sekarang berniat membuka perut Cecilia menggunakan pisau. Untungnya Cecilia berhasil mengambil paku tersebut lalu ditaruh di leher si Tadesi hingga tembus dan akhirnya si Tadesi mati saat itu juga. Setelah berhasil keluar dari gua tersebut, dia juga berhasil mengeluarkan bayi yang ada di perutnya, lalu mengambil batu besar dan film pun selesai.